segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menolong, memelihara hidup kami sampai detik pada siang hari ini. Kasih Tuhan terlalu besar bagi kami, tak pernah berkurang, tak pernah berhenti. Selalu Tuhan setia menolong kami. Kami bangga, kami bersyukur kepada-Mu. Kami rasakan kebaikan itu sampai hari ini. Tuhan, terima kasih kepada-Mu. Tuhan, lewat ibadah hari ini kami rasakan Tuhan tetap hadir di dalam hidup kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kepada-Mu. Walaupun pujian yang kami naikkan hanya beberapa lagu, tapi lewat lagu itu kami dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat lagu itu kami boleh merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan pesan-Mu hari ini. Kami mau terima firman-Mu hari ini. Berkati kami supaya apa yang kami terima itu boleh membangun hidup kami. Kami boleh tetap berdiri di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami tetap jalani hidup ini dengan taat kepada Engkau. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus bekerja. Kami siapkan hati, kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Kali ini sedikit agak berbeda dari biasa dalam ibadah online yang kita lakukan, ya, supaya ada variasinya begitu. Nah, saudara-saudara, shalom, selamat pagi. Saya percaya perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkurang atas hidup kita semua. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 35 dan ayat 36. Bapak Ibu, saya ajak kita buka Alkitab kita supaya kita baca ayat bersama-sama. Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 dan ayat 36. Sudah semua? Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, kita nikmati firman Tuhan pagi ini sehingga kita bisa diberkati semua. Ya, kita baca bersama-sama 2-3 Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan berkata demikian, 2-3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, sebab jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Amin. Nah, saudara-saudara, saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini, always stand by. Ya, always stand by. Artinya selalu siap, ya, selalu siap. Nah, saudara-saudara, sekali kita mendengar ucapan begini, aku belum siap. Ya, saudara-saudara, seringkali ada orang bilang, aduh, aku belum siap. Ya, ketika corona melanda dunia dan ketika corona masuk di satu negara, lalu coronanya begitu cepat berkembang, maka pemimpin negara tersebut dan para pejabat berkata, oh, kita belum siap. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara, siap gak siap, kalau sudah itu waktunya, maka harus dihadapi apapun menjadi kenyataannya. Nah, saudara-saudara, kalimat yang mengatakan aku belum siap ini seringkali kita dengar, terutama kalimat ini diucapkan orang ketika orang itu diberi tanggung jawab. Ya, jadi ketika orang itu diberi tanggung jawab, aduh, aku belum siap.
Artinya dia pengen menolak, dia tidak siap untuk menerima. Dan ada juga orang berkata, aku belum siap ketika disuruh melakukan sesuatu. Jadi ketika kita suruh sesuatu untuk dia kerjakan, aduh jangan sekarang, ya aku belum siap. Saudara-saudara, ada juga ya seperti saya katakan tadi pertama, ketika ada musibah, ketika ada bencana, ketika ada sesuatu yang tiba-tiba datang, orang sering berkata, aduh kita belum siap. Nah saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, ya kapan kita baru siap? Kapan baru kita siap? Saudara-saudara, ayat ini saudara kalau perhatikan Alkitab saudara, ya kalau saudara lihat di Alkitab bukan di HP ya. Jadi di Alkitab itu selalu ada judul dari satu perikop. Jadi judulnya di sini dalam perikop ini dikatakan kewaspadaan, waspada. Ya, untuk sekarang berita Bang Napi sudah tidak ada lagi di RCT. Dulu di RCT itu ada Bang Napi. Waspada, waspadalah. Artinya always standby. Artinya selalu siap. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau berkat yang datang kita nggak siap masih enak. Tiba-tiba kita dapat berkat. Tapi kalau sesuatu yang tanggung jawab diberikan pada kita nggak siap, artinya kita nggak bisa mengerjakan. Kalau musibah datang kita nggak siap, artinya kita bisa kena kerugian besar, kita bisa kena terlibat bencana. Ya, dan ayat ini, perikop ini menceritakan, mengumpamakan tentang kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan datang, lalu kita berkata aku belum siap, artinya saudara, kita semua, kita tidak bisa masuk surga. Saudara-saudara, kita berkata Tuhan datang itu seperti pencuri di malam hari. Kalau seorang tuan rumah tahu kalau pencuri datang malam-malam ke rumahnya, pasti dia tidak akan tidur. Dia siapkan pentungan. Bila perlu dia duduk di samping pintu itu, ya sambil ngopi-ngopi tadi. Ya, begitu pencurinya mau datang langsung dipentung. Ya, tapi saudara tahu, pencuri itu pintar. Dia datang ketika saudara justru gak siap. Dia datang justru saudara ketika kita ini semua lagi tidur. Makanya ada orang kemalingan padahal dia sedang tidur, sampai kita dilangkah-langkai untuk mengambil barang-barang kita. Kenapa? Karena kita tidak siap. Sehingga pencuri dia dengan leluasanya menggerayangi rumah kita dan diambil barang-barang berharga dari kita, sehingga kita mengalami kerugian. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan ditulis dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu Alkitab berkata kita harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu siap. Kapan dia datang, kita berkata, aku sudah siap menunggu-Mu ya Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini lagi saya katakan, oleh sebab itu, kapan kita siap? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, sebelum Tuhan datang, Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan kita supaya kita jangan sampai berkata, aku belum siap. Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan kita? Mari kita perhatikan ayat 35-36 di sini. Maka ayat-ayat ini atau kalimat dalam ayat 35 dan kalimat dalam ayat 36 didahului dengan kata hendaklah. Ya, hendaklah. Ya, jadi kata ayat 35 berkata hendaklah, ayat 36 dan hendaklah. Saudara-saudara, apa arti kata hendak? Kata hendak itu adalah satu kata perintah dengan kata yang sangat sopan. Ya, kalau dalam istilah tata bahasa daerah itu ada kata halus, ada kata kasar.
Jadi ini kita sebenarnya diperintah, tapi dengan kata yang halus, hendaklah. Lain kalau dengan harus. Nah, kata harus itu agak sedikit, agak kasar. Tapi ini kita dikatakan hendaklah. Nah, saudara-saudara, kata hendaklah itu adalah kata perintah yang disampaikan dengan kata yang halus. Ya, supaya apa? Supaya kita melakukan sesuatu. Nah, jadi yang pertama saudara, bagaimana Tuhan mempersiapkan kita supaya kita nanti ketika Tuhan datang, lalu kita tidak berkata aku belum siap, tetapi ketika Tuhan datang kita siap. Maka Tuhan mempersiapkan kita sekarang. Bagaimana caranya Tuhan mempersiapkan kita? Dia mengingatkan kita, hendaklah. Kata hendaklah itu adalah anjuran supaya kita melakukan sesuatu. Saudara-saudara, sama seperti kita sebagai orang tua, seringkali kita mendapat jadwal belajar anak setahun. Kapan dia mulai masuk belajar, dia tanggal berapa, lalu nanti kapan dia libur, kapan dia ujian, kapan dia naik kelas, kapan terima rapor. Ya, saudara-saudara, sebagai orang tua, memang kita bukan kita yang belajar, tapi anak-anak yang belajar. Kita sudah mendapat ya schedule-nya, ya tanggal jam belajarnya. Maka kita selalu bilang sama anak, ini jam belajar, belajar ya, belajar. Tujuannya apa saudara kita suruh dia belajar? Supaya kalau dia ujian, dia nggak bilang, aku nggak siap. Tapi ketika dia ujian, dia sudah siap untuk menghadapi ujian dan dia bisa selesaikan, akhirnya dia naik kelas. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan mempersiapkan kita dengan cara mengingatkan kita. Ya, karena apa? Manusia itu sifatnya pelupa. Kita sadar, saudara-saudara, kita sering kali lupa. Ya, jadi Tuhan gak mau kita dalam keterbatasan kita yang suka lupa itu, lalu kita melupakan. Tuhan mau datang, maka Tuhan ingatkan kita, hendaklah. Saudara-saudara, lalu kita sering lupa karena keterbatasan kita lupa. Dan yang kedua, kita sering lupa karena kita menganggap waktunya masih panjang. Ya, padahal Alkitab berkata sering kali, Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan itu sudah singkat waktunya. Ya, dia akan datang segera. Dia tidak akan menunda-nunda. Dia akan datang segera. Kita ada di akhir zaman, saudara-saudara. Dan kenapa kita sering lupa? Karena kita terlalu sibuk sehingga kita lupa fokus kedatangan Tuhan. Ya. Nah, saudara, lalu kita merasa yang berikut, kenapa kita melupakan kedatangan Tuhan? Kita seringkali tidak memiliki pengertian bahwa kedatangan Tuhan itu adalah satu momentum terpenting dari seluruh keberadaan hidup kita. Dan itu menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Jadi kita menganggap kedatangan Tuhan itu nanti aja lah. Masih ada yang lebih penting, masih ada yang lebih perlu. Sehingga tentang kedatangan Tuhan kita abaikan, tidak kita ingat, atau kita lupakan saja, atau kita bilang nanti saja. Kita mengurus yang lain dulu, yang kita anggap lebih penting, yang kita anggap itu lebih krusial. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, perlu diingatkan. Jadi Tuhan dalam kasihnya dia ingatkan kita terus, hendaklah, hendaklah. Ada 3 hendak yang kita perhatikan di sini, yang diingatkan bagi kita. Yang pertama, ayat 35 berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Nah, saudara-saudara, kata ikat pinggang, ya, gesper, kalau kata-kata yang lain, arti kata ikat pinggang itu gesper, ya. Nah, biasanya seorang
pria itu selalu pakai ikat pinggang. Supaya apa? Supaya kalau dia pakai celana tidak melorot, ya. Atau kalau dia lagi kerja celananya nggak melorot, ya. Atau sedang bepergian tiba-tiba melorot celananya, kan? Nah, saudara-saudara, itu sebabnya hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini gambaran. Ini sebenarnya berbicara tentang apa? Ini sebenarnya berbicara tentang iman. Ikat pinggang di sini itu bicara tentang iman. Makanya Tuhan berkata di dalam ayat yang lain dalam Injil Lukas, kalau Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, yang dimaksud iman di bumi itu bukan bumi ini yang punya iman, tapi yang dimaksud di situ iman di bumi ini, apakah ada masih manusia yang tetap beriman kepada Kristus? Saudara-saudara, jangan sampai kita lupakan sehingga kita tidak lagi beriman sama Tuhan. Kita hanya mengandalkan pikiran, kita hanya mengandalkan kekuatan kita hanya mengandalkan perasaan kita. Lalu ditambah lagi dengan situasi yang hiruk pikuk, dengan situasi yang penuh masalah, yang situasi dengan pergumulan ini, kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Saudara, akhirnya kehidupan rohani kita melorot, kehidupan rohani kita kendor, sehingga apa? Yang terjadi kelihatanlah kehidupan hidup kita yang berantakan, kelihatanlah perbuatan kita yang gak beres, kelihatanlah dosa kita yang menonjol. Karena apa? Karena kita sudah lagi tidak punya iman. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita diingatkan oleh Tuhan lagi pagi hari ini, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Harus kita terus punya iman. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, situasi seperti apapun, kita harus tetap beriman sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau dia datang, dia menemui kita, dia melihat kita, dia mendapat kita, kita tetap percaya sama Tuhan. Itu artinya kita siap. Iya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ini yang pertama, kita harus tetap beriman sama Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, ayat ini berkata dalam ayat 35, dan pelitamu tetap menyala, hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Pelita itu bicara tentang, itu bicara tentang roh kita. Ya, itu bicara tentang roh kita. Walaupun saudara-saudara hari-hari ini kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di dalam gereja, tapi gereja itu sebenarnya membicarakan bukanlah gedung. Dan saya seringkali sampaikan itu pada saudara, bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah bukan gedung, tapi gereja yang sesungguhnya itu adalah hidup orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, tahu saudara bahwa di dalam gereja, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, roh kita itu tidak boleh padam, tapi harus tetap menyala. Sama seperti di dalam bait Allah. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan menyuruh Musa dan orang Israel membuat kemah tabernakel, maka di ruang kudus, ya, di situ ada pelita emas. Pelita emas itu, pelitanya itu tidak boleh padam. Ya, sebab api yang menyalakan, api yang ada di dalam pelita itu adalah api yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu api itu harus dipelihara siang dan malam, tidak boleh padam. Bagaimana caranya? Maka diberikanlah aturan. Maka pelita itu harus selalu diisi minyaknya, ditambahi minyaknya. Yang kedua lagi, kalau sumbunya kotor harus dibersihkan. Jadi dengan demikian saudara, tiap hari itu dilakukan, maka api yang ada di dalam pelita emas itu tetap menyala, dan itu bisa menerangi ruangan yang ada. Saudara-saudara,
pesan Tuhan buat kita yang kedua mengingatkan kita hari ini, pelitamu itu tetap menyala. Saudara, sumbu yang kotor itu berbicara tentang apa? Itu bicara tentang masalah, itu bicara pergumulan, itu bicara persoalan, itu bicara segala keadaan yang sedang kita hadapi. Itu bisa membuat api roh kita itu bisa mengecil. Ya, coba saudara, kalau saudara banyak masalah, banyak persoalan, seringkali saudara mulai rohnya mulai menurun. Nah, oleh sebab itu kita harus bersihkan lagi supaya apa? Supaya apinya itu menyala. Kalau apinya menyala, maka gereja, ruangan hati kita. 1 Korintus mengatakan bahwa hidupmu adalah bait Allah, maka di situ akan tetap terjadi terang Tuhan. Kalau terjadi terang Tuhan, kalau tetap rohmu menyala, roh Tuhan ada di sana menyala terus, maka kau akan tetap semangat. Ada gairah persekutuanmu dengan Tuhan, ada gairah kerinduanmu untuk berjumpa tetap dengan Tuhan, ada gairah yang rindu terus untuk engkau punya hubungan, membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Saudara, tapi kalau padam rohmu, kalau rohmu padam, kalau apinya tidak lagi menyala, saudara, kau akan dihimpit oleh keadaan ini, situasi yang terjadi. Yang ada apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga kau tidak lagi punya hati yang rindu untuk menyembah, tidak lagi punya hati yang semangat untuk memuji Tuhan, tidak ada lagi keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Engkau hanya dihimpit oleh persoalan dari hari ke hari terus. Saudara-saudara, seperti benih yang jatuh di semak belukar. Benihnya memang masih tetap tumbuh, tapi semak belukarnya juga tumbuh. Akhirnya benih yang tumbuh itu maka tidak akan pernah menghasilkan, karena dia dihimpit oleh semak belukar yang makin bertambah banyak, bertambah besar. Saudara-saudara, lalu yang berikut saudara, pelita itu tetap menyala. Selain sumbunya harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, maka pelita itu harus diisi minyaknya. Minyak itu saudara-saudara berbicara tentang apa? Persekutuan kita dengan Tuhan itu harus terus ditingkatkan, harus terus dijaga, harus terus dibangun. Walaupun mungkin sementara waktu ini kita tidak bisa datang doa bersama di gereja, tidak ada kegiatan-kegiatan pertengahan minggu di gereja, tidak ada ibadah minggu di gereja, engkau tidak dilibatkan lagi dalam pelayanan-pelayanan di gereja, hubunganmu secara pribadi itu tidak boleh putus di dalam rumahmu, di mana engkau berada. Itu harus engkau terus bangun, itu terus harus engkau jaga, itu terus harus engkau kembangkan. Tidak bisa tidak. Kalau sampai kau putus hubunganmu dengan Tuhan, rohmu akan padam. Bayangkan saudara-saudara, kalau engkau malam-malam tinggal di satu tempat, lalu gak ada lampunya, saudara, ngeri. Tempat itu pasti gerah, panas. Selain panas apa? Nyamuknya pasti banyak. Saudara, nanti engkau mau pergi keluar kemana mengambil sesuatu, tidak ada kelihatan. Bisa-bisa kejedut sana, kejedut sini, gak bisa tidur. Nah, itu sebabnya orang kalau tinggal di satu tempat yang gelap mengerikan. Makanya Tuhan berkata, hendaklah pelitamu tetap menyala. Kalau ruangan hati kita yang disebut oleh Tuhan tadi dalam 1 Korintus bahwa ini adalah bait Allah, kalau ini gelap, bayangkan kalau hati kita gelap, apa yang terjadi? Pikiran kita juga kacau, kita kehilangan damai. Nah, saudara-saudara, maka diingatkan oleh Tuhan yang kedua, Pak, supaya pelita kita jangan padam, tetapi tetap menyala. Bangun hubungan dengan Tuhan.
Kalau kau sebagai suami, ajak istri, ajak anak-anak untuk berdoa bersama. Baik pagi ketika kau bangun, baik malam ketika kau mau tidur. Jadilah engkau jadi imam di tengah-tengah rumah tangga. Kalau engkau sebagai istri, suamimu mungkin pergi bekerja, engkau sudah selesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Jangan hanya lihat HP, hanya lihat TV, ya lalu engkau berangan-angan, punya keinginan macam-macam. Cobalah ambil waktu untuk berdoa untuk suami, untuk anak-anak. Kalau kau sebagai anak, kalau diajak orang tua untuk berdoa, datanglah, turutinlah, berikan hatimu, taatilah, supaya apa? Rohmu terbang, rohmu menyala. Saya percaya saudara-saudara, kalau itu kita buat, kalau itu kita kerjakan, maka always standby itu engkau miliki. Yang ketiga, saudara-saudara, kita diingatkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk tetap selalu standby. Maka ayat yang ke-36 berkata begini, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara-saudara, saya punya kesaksian sedikit. Ini kesaksian memang dulu sudah pernah saya sampaikan waktu saya khotbah. Dulu saya praktek ya pelayanan setelah saya menyelesaikan pendidikan geologi 4 tahun di Lawan, maka ditambah praktek 1 tahun lagi supaya bisa wisuda. Saya praktek di Purwokerto di pelayanan Gembala Pendeta Filipus. Ya, nah Pak Filipus waktu itu punya pelayanan, dia punya gereja di Pulau Gadung, ya di Jakarta Timur. Maka ya dia sama tante itu bergantian. Ya kalau omnya hari Minggu ini di Jakarta, maka minggu depan tantenya ke sana. Nah saudara-saudara, kalau mereka pulang, biasanya pulang hari Senin atau Selasa, kereta sekali mereka pulang itu naik kereta. Kalau pulang naik kereta itu sampainya di Purwokerto itu sekitar jam 1 pagi. Ya, jadi kalau kereta apinya berangkat dari sini jam 6, maka di Purwokerto itu sampainya jam 1 pagi. Saudara-saudara bayangkan, pengerja saya yang waktu itu ada di sana. Maka kalau si om atau tante pulang, kita harus selalu ada di depan buka pagar. Ya, kalau enggak sudah di ultimatum, kita pasti dibunuh. Ya, satu kali saudara-saudara, ada pengerja di sana 10, ya, ada laki ada perempuan. Kita dikasih roster, dikasih jadwal siapa yang nunggu. Nah satu kali kita ada bertiga atau berempat begitu, ya waktu masih agak siang itu kita masih ngobrol-ngobrol, ya lalu saudara-saudara, lalu tambah malam, akhirnya kita ketiduran. Si omnya pulang. Ternyata kita tidak buka pintu, padahal sudah digedor-gedor berulang-ulang. Karena kita kecapean kali ngobrol, ya akhirnya kita ketiduran. Lalu si omnya masuk, si tantenya yang buka pintu. Besok paginya kita semua dipanggil, disidang. Saudara-saudara, kita dihukum, tidak boleh makan, ya, tidak dikasih makan, alias kita dikasih puasa. Saudara-saudara, nah ayat ini perhatikan saudara, ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi digambarkan Tuhan itu seperti tuan yang bepergian ke satu pesta hajatan, lalu pulangnya itu nggak tahu jam berapa. Dan saudara hamba itu bicara itu menggambarkan kita. Dan kalau Tuhan itu datang, maka kita sebagai hamba, kewajiban kita, tugas kita, tanggung jawab kita, kalau Tuhan itu datang, maka pintu itu harus dibuka supaya si Tuhan bisa masuk ke rumah. Saudara-saudara, maka yang ketiga kita diingatkan dalam ayat ini, kita itu gak boleh lengah, gak boleh nyantai,
kita itu harus selalu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya saudara-saudara, jadi hidup mengikut Tuhan itu kita tidak boleh hanya berkata, oh aku beriman. Dalam surat Yakobus mengatakan, kalau engkau punya iman, maka tunjukkanlah iman itu lewat perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi yang pertama kita diingatkan tadi supaya kita tetap beriman, percaya sama Tuhan. Yang kedua, supaya roh kita jaga tetap menyala dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan mau. Alias kita harus menjadi orang yang percaya sama Tuhan plus taat sama Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak bisa hanya sekedar berkata, oh aku orang beriman, aku percaya kalau aku beriman sama Tuhan aku pasti masuk surga. Oke, engkau sebagai orang yang beriman, tapi pertanyaannya apa yang kau sudah lakukan? Ya, harus ada actionnya, harus ada sesuatu yang kita perbuat. Saudara-saudara, menjadi anak Tuhan, kata firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada Efesus dan surat-suratnya yang lain, kita itu harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu harus menanggalkan segala kehidupan yang tidak benar, kehidupan kegelapan, dan melakukan kehidupan yang terang. Ya, minggu lalu saya sudah menyampaikan renungan firman Tuhan, saudara-saudara, supaya kalau kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memang kita masih ada tinggal di dalam dunia ini dengan berbagai hiruk pikuk dan tantangan persoalan yang ada, tapi kita tidak boleh fokus hanya itu. Ketika kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, itu harus kita kerjakan. Saudara-saudara, ya, yang pertama apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita perhatikan ayat ini, kita harus mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara-saudara, ya, dalam hal sekarang ini melayani Tuhan kelihatannya begitu sangat terbatas. Apa yang bisa kita buat? Banyak. Kau doakan jemaat satu-satu. Mari kita semua bersama-sama mendoakan. Itu bagian dari melayani. Ya, mungkin engkau tidak bisa mengatakan mungkin aku sudah lakukan, tapi yang kedua bisa kau lakukan. Nelpon satu yang lain, satu dengan yang lain. Kita telepon, gimana kabar Pak, Bu? Iya, ayo saling kita mengingatkan. Haleluya, menyapa, membangunkan. Saudara-saudara, mungkin yang ketiga, kalau kita bisa melayani Tuhan, mungkin kita tahu ada di antara jemaat kita yang sedang kesusahan. Mari kita saling berbagi. Ya, saudara-saudara, berbagi itu tidak harus mesti besar-besar. Apa saja yang bisa kita perbuat, mari kita perbuat. Yang ketiga, saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, mentaati Tuhan selain melayani, maka harus mempersiapkan diri kita untuk selalu hidup bersih. Ya, semoga sekarang untuk menghindari kita bisa kena virus corona, selalu bersih hidupnya, cuci tangan. Ya, kalau sampai rumah mandi, ya saudara, itu bagian menghindari supaya kita tidak kena virus. Tetapi dalam kekristenan juga harus kita jaga hidup kita supaya kita tetap kudus. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita tercemar oleh dunia ini. Ya,
dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, dengan pikiran-pikiran yang kotor. Harus kita jaga hidup kita supaya hidup kita kudus. Bahkan ada ayat mengatakan, kalau kita tidak kudus, melihat Tuhan pun kita tidak diizinkan. Melihat, apalagi mau masuk surga. Ya, nah oleh sebab itu kita harus hidup bersih. Selain kita mentaati, ya melayani Tuhan, maka mentaati yang kedua, hidup kita harus kita jaga hidup yang bersih. Ya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu artinya kita sedang mempersiapkan diri, ya, kita selalu siap menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini ya sepak bola, atlet, olahraga, semua berhenti total. Tapi semua mereka, apakah saudara hidupnya lalu berhenti? Tidak. Mereka juga tetap melatih diri pribadi-pribadi di mana mereka berada, supaya ketika mereka nanti bertanding, mereka tetap siap. Ya, ototnya tidak kaku, tekniknya juga tidak menjadi hilang. Mereka tetap menjadi orang-orang yang profesional. Demikian juga kita. Walaupun banyak masalah pergumulan kita hadapi, kita tidak boleh berhenti. Kita tetap harus menjaga diri supaya hidup kita tetap bersih, hidup kudus, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak kita ada 3 hal pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan, biar pinggang kita tetap terikat, biar pelita kita jangan padam tetapi menyala. Dan yang ketiga, kita tetap taat sama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara, mari kita tetap jaga hati kita, kita jaga diri kita, terus kita bangun iman kita, kita tetap jaga roh kita, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap berkata, Tuhan, aku siap menanti Engkau, kapanpun Engkau datang, aku siap ya Tuhan. Sehingga ketika Dia datang, kita menyambutnya dan kita bisa terangkat di awan-awan yang permai bersama-sama dengan Tuhan. Zaman sekarang, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora.
jaga-jaga yang Tuhan. Nyalakan roh kami terus, Roh Kudus. Dunia semakin menggelora. Kami mau berlindung Tuhan di dalam kebenaran. Tuhan tolong kami, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam sabda Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk mempersiapkan kami agar kami tetap selalu siap. Roh Kudus, kami terus membuka diri untuk-Mu berkarya dalam hidup kami. Kami datang menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, biar Engkau yang selalu menolong kami ya Tuhan. Sebab kami terbatas, kami lemah, kami seringkali tidak berdaya dengan kondisi keadaan dunia yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan, kami ini adalah milik Tuhan. Kami umat-umat-Mu miliknya Tuhan. Itu sebabnya Engkau tidak mengizinkan kami supaya kami binasa, sebab Engkau sudah rela mati bagi kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu itulah kami tetap berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sumber pertolongan kami di dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, biar tangan-Mu yang berkuasa itu menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membimbing kami, supaya apapun yang kami hadapi, roh kami tidak padam, roh kami tidak kendor, iman kami tetap teguh, dan kami tetap bisa taat kepada Tuhan, baik dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kami dan memberkati kami lewat firman. Kami percaya semua itu ada dalam kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami datang menyerahkan tiap-tiap rumah tangga kami ke dalam tangan. Tuhan, pimpin kami masing-masing. Tuhan, jagai kami. Tuhan, pelihara. Tuhan, lindungi kami. Tuhan, hari-hari ini ada dalam kondisi sedang sulit, tapi kami percaya Tuhan, keajaiban dan mujizat Tuhan pasti tetap terjadi. Sama seperti Elia, ketika terjadi musim kemarau panjang, Tuhan perintahkan dia ke Sungai Kerit. Maka seketika dia berapa lama di Sungai Kerit, sampai sungai itu kering, Tuhan pelihara dia tetap bisa. Bahkan Tuhan bisa perintahkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Setelah ke Sungai Kerit Tuhan sudah kering, Engkau memerintahkannya lagi ke Janda Sarfat. Engkau menuntutnya kepada sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Tapi di dalam Tuhan, ketika kami taat, walaupun keadaannya itu tidak mungkin, mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka Janda Sarfat yang hanya punya stok tabungannya segenggam minyak sedikit, di situ pun mereka mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, walaupun kondisinya susah, Tuhan Yesus sanggup memelihara kami. Tuhan bisa mengadakan mujizat dalam tiap-tiap hidup kami, dalam rumah tangga kami,
dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, sehingga Tuhan kehidupan kami tetap akan mengalami tetap surplus, tidak minus. Tetap Tuhan pasti akan ada kelebihan-kelebihan, tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Terlebih Tuhan, supaya kami terus bisa memposisikan diri kami membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga hidup taat padamu, melayani Tuhan, bahkan ya Tuhan juga menjaga diri kami untuk tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami percaya hidup kami terjaga dan terpelihara dari Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, umat-umat-Mu dengan darah, sehingga panah-panah si jahat, bahkan panah-panah penyakit yang coba ingin menerobos hidup kami, itu patah dan gugur di dalam darah Yesus. Terima kasih Tuhan, itu perlindungan penjagaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami syukuri firman-Mu, kami percaya Engkau menolong kami dan memelihara kami. Tuhan, kami angkat persembahan kami, berkatilah persembahan ini jadi kemuliaan bagi Tuhan. Engkau kuduskan supaya berkenan pada Engkau. Apa yang kami tampung, Tuhan melimpahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami syukuri semuanya itu. Kami buka hati, kami terima berkat-Mu. Saudara-saudara terkasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menolong dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan, Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mm-hmm.